Oke, sekarang kita coba. Testing, testing. 1, 2, 3. Mantap. Selamat siang semuanya, Mitra KK Indonesia dimanapun Anda berada. Salam hebat, luar biasa. Ya, semoga dimanapun Anda berada selalu kita semangat, sehat walafiat. Dan hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu sempat melihat jadwal beliau, itu akan kaget-kaget. Kenapa? Karena waktu aku lihat jadwal beliau, saya juga kaget. Minimal 3 bulan sebelumnya itu udah full. Dan sangat beruntung, kemarin waktu kami jalan-jalan di Taiwan, sempat ngobrol, dan saya coba mengundang beliau ya di sela-sela kesibukan beliau. Akhirnya beliau meluangkan waktu, ya. Bahkan tadi sempat ngobrol, hari ini selesai, besoknya jadwalnya full. Jadi kita sangat bersyukur bisa kedatangan narasumber yang luar biasa, ya. Jadi kita nyapa-nyapa dulu nih, yang dari mana? Dari selamat siang, puji syukur kepada Tuhan Yesus, amin. Oke, dari mana? Yuk kita nyapa-nyapa dulu. Bapak Ibu, saya kasih waktu ya, 5 menit untuk Bapak Ibu, karena ini narasumbernya luar biasa. Sangat sayang kalau kita lewatkan. Jadi saya kasih waktu 5 menit, Bapak Ibu bisa nge-share link, ya, berbagi link hari ini ke mitra Anda, ke prospek Anda, ke konsumen Anda. Dan saya yakin dan percaya kita hari ini sama-sama akan belajar banyak sekali dengan narasumber tersebut. Oke, ada Bu Heni dari Bekasi. Ada dari mana nih? WP Labura hadir. Oke, Manado hadir. WP Sragen hadir. Oke, yuk. Sisa 4 menit. Kita absen dulu. Dari mana lagi? Tadi sempat ngobrol. Wah, ternyata beliau ini benar-benar segudang ilmu. Dan bukan hanya ilmunya juga, beliau praktisi, ya, sehingga banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau raih, bukan hanya di KK, tapi di luar beliau juga sangat terkenal, ya. Tekanannya hal-hal yang positif, ya. Parenting lah, coach lah, dan luar biasa. Hari ini kita isinya daging semua, Bapak. Jadi kalau kita tidak undang teman-teman hadir, mitra hadir, sangat sayang. Oke, Serpong hadir, Padang Rasma hadir, Dewi dari Bandung hadir, Mojokerto hadir, wow, Manado hadir. Ini sebentar lagi pecah 3 digit nih jumlahnya nih. Oke, ya. Dan Bapak Ibu, nanti semoga waktunya ada, kita akan memberikan kesempatan Bapak Ibu bisa Q&A dengan beliau. Oke? Sisa 2 menit, yuk absen lagi. Sambil kita nge-share. Karena saya pribadi setelah Otobelo, Jogja hadir, karena setelah saya ngobrol ya sebelumnya, dan hari ini juga tadi siang sempat ngobrol cukup panjang waktu kita makan siang. Dan sebelum makan siang, beliau kita sudah curi di sesi awal untuk rekam beberapa materi yang sangat bagus sekali. Tunggu videonya. Tapi hari ini, saat ini juga kita akan langsung live dengan beliau. Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk bertanya. Oke, sisa 2 menit. Bandung hadir. Woi, Bu Li Cui Ping. Ya, ini Bu Li Cui Ping dan Pak Yos itu adalah mentor, ya, upline dari narasumber kita. Sama-sama Loyal CST, luar biasa. Loyal CST menghasilkan Loyal CST. Oke. Muharibun dari Pekanbaru. Terakhir, sisa 50 detik. Kita sama-sama hitung. Oke, woi, Fuji. Wah, banyak Bandung yang hadir, Pak. Ya. Grupnya Pak Jos. Wih, selamat siang. A12 siapa nih namanya A12? Oke, sebelum kita mulai, saya yakin dan percaya mungkin sebagian sudah kenal dengan beliau, tapi belum sempat live dengan beliau ataupun sudah pernah. Bagi yang belum, ya, izinkan saya profile dulu, ya, profile dulu. Beliau bernama Dr. Insinyur Jarod Winarko
MPD, Wijanarko. Ya, sorry. Ya, ntar aku salah sebut ntar. Bancaan. Oke. MPD, ya, Master PD, bukan. Master Pendidikan. Kemudian beliau lulusan Fakultas Teknologi Pangan IPB, ya. Dan beliau juga founder dari Happy Holy Kids. Dan saya ini sebagai coach kesehatan, ya, di komunitas PHS, Fisika PHS, Pola Hidup Sehat, dan beliau adalah foundernya. Dan ternyata ini komunitasnya sangat besar, grup WA-nya itu puluhan, Bapak Ibu. Bayangkan, beliau di sela-sela kesibukan masih bisa mengasuh puluhan grup WA dengan komunitas PHS yang sangat besar. Kemudian beliau juga adalah meraih peringkat tertinggi Royal CSD, ya, dan mental upline beliau juga Royal CSD Pak Yos Martono dan Bu Li Chiping. Top 10, bukan top 10, top 5 bestseller Fitsol, yang materi yang akan kita cerita hari ini. Dan beliau juga terpilih, yang terbaru nih, yang masih hangat banget nih, terpilih sebagai Best Entrepreneur Athlete Award 2025. Kayaknya dengan orang yang segudang pencapaian plus segudang ilmu, sangat sayang kalau dilewatkan. Dan dari semua yang dia miliki, hasilnya apa? Hasilnya saat ini sudah habis tahun salah lebih, ya. Bonus beliau sudah masuk 3 digit. Ya, 3 digit artinya apa? Kalau 1 digit itu jutaan, 2 digit itu puluhan. Kalau 3 digit itu, nah, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Ya, oke. Jadi mari Bapak Ibu belikan yang api-api dong. Beli semangat, api-api, anak chat, biar narasumber ini mengeluarkan semua ilmu yang beliau miliki untuk share dengan kita. Lewat waktu yang 1 jam ini, kita bisa menyerap ilmu beliau dan kita praktek apa yang disampaikan. Dan saya doain semua yang hadir bisa memiliki bonus 3 digit seperti beliau. Oke, kita terima kasih yang feedback api-api. Oke, kita dengan api-api kita sambut orang yang luar biasa. Bapak Jarod, silakan. Ya. Oke, ayo agak sini. Ya. Iya. Susah nih saya undang beliau nih. Wih, terima kasih yang feedbacknya nih. Jadi saya sudah siapin pertanyaan. Oke, siap. Oke? Saya hitung-hitung hampir 10, Pak. Hampir 10. Oke. Jadi pertanyaan pertama deh yang ringan-ringan dulu ya. Oke. Atau Bapak mau nyapa dulu nih? Ya, selamat siang semuanya. Ya, kalau mungkin Papa udah mulai sore ya. Oke. Kita berjumpa dalam pelajaran kesehatan. Ya. Iya. Saya langsung aja ya, Pak ya. Ya. Oke. Cerita dong, Pak. Kita hari ini kan kita judulnya Mengapa Fitsol? Mengapa pindah Fitsol? Oke. Boleh kasih tahu nggak, Pak? Bapak kisah awal dong. Kisah awal kan Bapak udah pengalamannya luar biasa ya. Ya. Kisah awal kenal dengan Fitsol Ya. dan kesan Ya. pertama. Oke. Oke. Ya, sebelum Fitsol mundur ke belakang 5 tahun lalu dan ke belakang saya ngajar kesehatan lewat pola hidup sehat, menekankan secara radikal dan ekstrim real food, dalam arti nggak pakai suplemen gitu ya. Jadi dulu saya anti suplemen. Sampai akhirnya mengalami peristiwa yang cukup dramatis dan traumatis, yaitu kebangkrutan yang ruginya miliaran lalu stres. Saya kongsian berdua, kongsi saya mengalami stroke, pecah pembuluh darah otak. Ya, karena beliau koleris, larinya cenderung ke tekanan darah. Nah, saya dengan bangkrut itu tidak stroke gitu ya. Saya orangnya sanguin, banyak ketawa-ketawa gitu, tapi bahaya. Orang yang lucu ketawa-ketawa tuh tahu-tahu mati, Pak. Jadi saya tidak stroke, tapi gula saya 500-600. 500-600. Iya. Jadi itu sebenarnya mengulang kambuh.
2009 juga saya seperti itu, 2010 lepas obat, lepas insulin, tapi karena stres maka kambuh. Nah, bersamaan dengan itu kalau istri saya lain lagi, istri saya HB-nya rendah. HB rendah, Jadi istri. badannya selalu kedinginan Oke. gitu. Kalau kebaktian di gereja tuh cari yang jauh dari AC gitu. Bu Esther ya? Nah, kenal Pak Jos ditawari suplemen pertama dalam hidup saya itu SGF. Oke. Karena saya pikir rumput laut ya, spirulina, klorina, oke lah gitu. Ini masih suplemen tapi masih alam banget gitu. Nah, Oke. itu perkenalan bukan hanya dengan Fitsol tapi perkenalan dengan suplemen SGF. Oke, yang tadinya Bapak cukup skeptis dengan Dengan suplemen. Oke. Pokoknya makanan real food. Oke. Nah, menarik dengan SGF itu paling enggak istri saya itu HB-nya normal. 13 dalam 1 bulan loh. Oke. Nah, orang lain mungkin nggak bisa sebulan. Itu karena faktor yang lain seperti olah nafas, meditasi dan lain-lain. Ya. Tapi itu mulai terbuka dengan suplemen. Saya dengar awalnya Bapak juga cuekin Pak Yos kayaknya. Hampir- Bongkar sedikit ya Pak Yos ya. HP-nya beri blok. Hampir di blok loh. Waduh, seorang loh CSD-nya itu hampir di blok loh. Karena saya nggak suka ditawar-tawari suplemen gitu. Oke, Jadi oke. dari berangkat dari situ gitu. Tapi begitu istri saya pakai SGF kok HB-nya cepat naik ya. Ini mulai terbuka dengan suplemen. Oke. Nah, yang kedua itu sebenarnya sederhana, yaitu vitamin C. Oke. Jadi saya sebagai orang yang diabetes, saya pengen diet yang tepat. Lalu waktu itu ada tes namanya genomic diet, tes DNA untuk diet yang tepat. Nah, hasil tes DNA saya itu saya memang punya kecenderungan kurang vitamin C. Walaupun saya udah makan jeruk lemon, jeruk peres itu banyak-banyak. Oke. Itu mulai terbuka, paling nggak terbuka terhadap suplemen dulu. Oke. Karena kalau saya kejar buah banyak-banyak, gula saya naik. Nah, istri saya SGF, saya vitamin C, gitu Oke, ya kan. oke. Akhirnya kenal Milkrop, Niwana dan lain-lain. Nah, kenal Niwana tuh waktu saya sendiri kena radang prostat. Oke. Bahkan radang kalau di QRMA atau HSA itu skalanya 7,5. Oh, Teman saya 7,1, PSA-nya di atas 15, di biopsi kanker 1B. pula. Karena saya 7,5, saya nggak berani tes PSA. Nanti takut. Saya orangnya juga ada overthinkingnya. Oke. Jadi lebih baik nggak usah, tapi gimana nih nangani radang gitu kan. Oke. Singkat cerita dengan Niwana, itu butuh waktu 3 bulan, 7,5 jadi sekitar 4. Udah bagus banget itu pun. Karena sebelumnya pakai suplemen dari Amerika, itu juga 1 tahun hanya berkurang 7,5 sampai menjadi 7,0. Oke. Nah, dengan Niwana. Oke. Terus, singkat cerita masuk Fitsol. Mas Rizal. Nah, kan saya udah sehat dong. Iya. Radang udah bagus, Oke. diabetes udah bagus, Oke. nggak butuh lah kira-kira gitu kan. Eh, Lalu istri juga HB udah bagus, nggak butuh juga lah. Oke, tapi akhirnya kan memang kita semuanya diundang para manajer untuk hadir di Fitsol. diundang untuk hadir Diundang ke untuk acara. hadir ya, masuk Oke. nggak hadir nih. Oke. Apalagi Pak Jos tanyain terus. Inilah hebatnya Pak Yos Tambul sini ya. Never give up loh. Dan itu pun waktu saya datang di hotel apa tuh Fitsol tuh, yang Pak Profesor Billy Wang datang pertama kali itu. Di Pullman. Wah, selesai acara, saya langsung kabur Pak. Oh. Orang yang ikut acara Fitsol kabur bisa jadi top 5 bestseller Bapak Ibu. Kabur dari Pak Jos, Pak Jos di mana nih? Kita mau foto sama Billy Wang. Udah di mobil jalan pulang. Ini yang kabur ini ya. Tapi sekarang top sell. Wah, Jadi itu memang hebat nih. Memang cenderung Pola. berangkat dari anti suplemen, lalu mau suplemen pilih-pilih, dari mulai vitamin C dan Winawana, istri SGF aja. Nah, tapi ingat-ingat waktu pertama kali di acara itu, Pullman ya. wah, Profesor Willy Wang nih thalassemia loh, sembuh loh. Lalu singkat cerita sih, akhirnya mau foto bersama, tapi bukan di acara itu. Tapi waktu Bapak pulang lebih awal atau kabur istilahnya, karena mungkin Bapak awalnya nggak gitu interest ya? Ya, interest tapi nggak banget-banget gitu Nggak ya. banget ya. Nah, Di awal memang tapi- dari awal ya. sejak awal sudah nggak terlalu interest ya. Makanya dia kabur kan. Lalu istri begini, istri itu lupa sering komentarin begini. Profesor Willy Wang tuh 76 tahun loh. Ya emang kenapa? Lihat tuh mukanya. Kenapa? Lebih muda daripada kamu. Wah, Panas nih hati. panas sih. Oke. Dia lebih segar, dia lebih muda gitu kan. Itu pemicunya Wah, kali. gitu kan. Oke. Thalassemia sembuh, lebih muda. Tapi ingat-ingat juga memang waktu nyoba Fitsol itu ada sesuatu yang menggelitik kan. Jadi nyoba pertama kali Fitsol kan muka saya merah. Ya, Oke. kayak orang minum bir gitu, telinganya panas. Itu belum minum ya? Minum nggak ya? minum, itu? dikasih sampel kan. Oke, sampel kan. Nah, Udah itu. minum kabur ya Ya. memang ya. Tapi itu picuan untuk jadi tertarik kenapa kok muncul gejala. Penasaran ya. Kenapa kan? Gejala apa Pak waktu pertama kali coba Saya Fitsol? telinganya merah. Oke. Lalu muka merah, telinga merah. Kalau istri Oke. saya gatel-gatel.
Oke. Itu walaupun nggak nyaman, nggak enak, tapi memicu kenapa. Penasaran ya. Kan? Wah, baru udah belajar kan. Hmm. Oh, kenapa nih? Oh, ternyata vitamin B, vitamin B3, B6, B1, vitamin A, vitamin C, semua vitaminnya lengkap dan seperti nanocluster istilah saya. Itu dia tuh murni sekali. Gampang diserap. Makanya dikumur-kumur aja 15 menit langsung terasa gitu Karena kan. Itu lewat kan mukosa kali. Jadi cepat ya. jadi di mulut aja udah keserap gitu kan. Yes. Jadi berawal dari kenapa ya muka saya merah, kenapa ya begini gitu kan. Oh ternyata dari sisi kandungannya selain lengkap semua vitamin ada, mudah diserap. Oke. Nah bicara mudah diserap, ini kan yang dibutuhkan. Oke. Orang lain minum suplemen, vitamin, masuk ke perut, di perut ditolak sama dia, nggak cocok, mencret, alergi, begah. Oke. Nah ini kan gampang diserap, belum sampai perut aja udah diserap gitu kan. Itu ketika mulai mendalami, boleh juga nih dicoba. Nah singkat cerita, saya coba Fitsol, bukan hanya waktu dikasih gratis, beli ya. beli pun pikir awalnya dijual aja nih. Jadi sebentar. Jadi yang membuat seorang yang namanya Pak Jarod ini terbuka pikirannya dan ingin membeli bukan hanya sekedar mencoba, karena setelah Bapak pelajari nutrisinya lengkap, mudah diserap dan mudah diserap. Dua ini yang menjadi terbuka ya. Iya, terbuka. Gitu. Oke, mudah diserap dan komplit. Mudah diserap, makanya sampai muncul gejala. Nah, saya dulu banyak gejala seperti kesemutan, keringgingan, gatal-gatal lewat olah nafas. Itu juga ajaib sebenarnya olah nafas tuh, gitu ya. Itu persis banget kalau salah lagi terapi hipoksia tuh gitu, kesemutan, keringgingan. Loh ini tapi ini karena nutrisi. Oke. Nah, selain nutrisi, memang lewat olah nafas itu juga oksigenasi tubuh itu jadi luar biasa. Nah, ini lewat orang yang lewat nutrisi. Jadi orang tuh kalau mengalami oksigenasi, sel-sel itu penuh dengan oksigen, kesemutan, keringgingan, gring, tigling. Itu tubuh juga alkali. Makanya kalau Wim Hof itu bilang akan tigling, itu gring gitu berjalan gitu kayak kesemutan. Itu oksigennya oksigenasi lagi tinggi di sel. Bahkan tubuhnya jadi sangat alkali. Itu penting buat orang kanker. Nah, ketika sebelumnya sudah praktek olah nafas dan banyak orang memang nggak percaya olah nafas ya, mau itu kronik, sesat, dosa segala macam gitu kan. Oke, kalau nggak mau olah nafas Fitsol aja. Ya kalau ngomong itu tapi saya terbuka mengenai gejala itu loh kan, banyak orang kan kalau bagus kenapa muncul gejala nih? Nggak aman ini. Enggak, gejala ini gejala bagus. Gejala positif lah istilahnya ya. Gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita balik lagi ke prostat tadi. Lewat niwana dan olah nafas, radang prostat saya dari 7,5 itu menjadi sekitar 4. Dengan Fitsol 2 bulan, itu radang saya 2,2. Wow. Nah, waktu radangnya 2,2 ini, saya tes PSA. Teman saya 7,1 tes PSA, di atas 15 di biopsi kanker 1B, gitu kan. Jadi sekarang udah berani, tadinya nggak berani kan? Radangnya 7,5, saya nggak berani tes PSA. Begitu radangnya udah, kalau skala QRMA atau HSA, 2,2 itu hijau, tengah-tengah, ideal. Tes PSA 0,58. Oh, happy lah. Wah, happy banget lah, di bawah 4 gitu kan, di bawah 1 kan gitu kan. Nah itu menjadi dari skala radang 4 jadi 2 itu Fitsol 3 bulan. Fitsol 3 bulan. Nah akhirnya udah, itu kan bulan April ya, April, Mei, Juni. Nah sekarang sampai sekarang udah masuk bulan berapa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah masuk ke bulan ke-10 minum Fitsol. Oke, berarti dari awal Bapak meneliti, lalu setelah dipelajari ternyata nutrisinya lengkap, kemudian yang paling penting adalah mudah diserap, plus sendiri nyata ada kesembuhan, itu yang membuat Bapak yakin dengan... Bahkan untuk diri sendiri yakin, orang yang nggak yakin, gue yakin. Padahal awal kabul loh ini. Awalnya kabur. Oke. Ini awal kena. Pak Jo saksi itu. Pak Jarod di mana? Udah pulang. Yang lain ngantri mau foto. Jadi kita pulang. Lain kali kalau kita undang ada prospek ke seminar, dia kabur, jangan kecewa. Mungkin dia dalam Pak Jarod berikutnya ya. Oke. Pak, kita kan tahu nih, Fitsol itu kan peranan utama itu seperti Bapak katakan, dia membekali sel kita nutrisi dan oksigen. Oke. Sebenarnya apa hubungan antara oksigen, nutrisi, dan kemampuan sel memperbaiki diri sih, Pak? Hubungannya, Pak? Manusia itu kan punya self healing, kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri lewat mekanisme regenerasi sel. Ya, lewat juga namanya autopagi kalau kita bicara membersihkan sel yang kanker atau sel rusak.
Ya. Ya, bicara apoptosis kalau itu bicara kanker supaya bunuh diri. Nah, kita bicara mulai regenerasi sel dulu. Sel butuh makanan. Nah, Fitsol ini 3 kaleng sekaligus ya. CN nutrisi lengkap, CE antioksidannya lengkap, lalu CM mineralnya lengkap. Oke. Oke, nah ini semuanya oksigenasi hubungannya apa? Oksigen itu dibawa oleh hemoglobin ke sel. Tapi hemoglobin itu akan mampu membawa oksigen kalau ukuran hemoglobin itu pas. Tidak kebesaran, tidak kerendahan. Kalau tes lab itu namanya MCV, MCH. Itu ukuran selnya, ukuran sel darahnya. Jumlahnya hemoglobin. Orang sering kadang hemoglobinnya cukup. Lihat MCV, MCH. Kalau ukurannya nggak normal, itu kurang zat besi, kurang B6. Nah, Fitsol itu kuat banget di sini. Besinya itu gini, besi itu nggak, misalnya FeCl, itu garam. Di dalam tubuh, ekornya, Cl-nya atau sitratnya itu gampang lepas apa tidak? Nah, Fitsol ini gampang lepas sehingga dia menjadi Fe+++. Nah, inilah yang membuat kemampuan hemoglobin mengangkut oksigen. Nah, oksigen itu dibawa oleh hemoglobin sampai ke sel, ke pintu sel. Bisa gampangnya yang dibahas saudara ya. Ayo kamu masuk itu. Nah, yang dorong masuk itu B6 gitu. Dan dua-duanya ada di Fitsol. Dua-duanya ada di Fitsol. Dan dua-duanya ini kualitas yang besinya mudah menjadi ionik dan B6-nya mudah diserap. Makanya oksigenasi cepat banget. Begitu cepatnya 15 menit trigling-trigling, kesemutan, geringgingan, gatal-gatal. Itu salah satu alasan kenapa orang minum Fitsol dalam waktu 15 menit terasa yang terasa. Kalau saya nggak terasa, CE-nya tetap baik. Ketagihan. Ketagihan rasa gitu. Terus ada lagi yang penting di dalam Fitsol ini, itu kenapa untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Selain menyembuhkan itu mematikan yang rusak. Contohnya gini, kanker. Kanker itu kan harusnya sel yang sudah waktunya diganti karena waktunya mati atau karena kurang nutrisi dia suhunya turun, dia ini tidak mau mati. Malah memanaskan dirinya dengan fermentasi. Nah, ada pertanyaan. Kenapa ada perintah apoptosis itu dia nggak mau mati? Kenapa? Bandel, jahat, enggak. Sel itu nggak ada yang bandel, sel itu nggak ada yang tidak taat. Yang tidak taat cuma manusia, memberontak. Sel itu enggak. Kalau istilah saya, dia nggak mau bunuh diri, apoptosis tidak terjadi, dia nggak dengar perintahnya. Nggak dapat perintahnya. Kenapa nggak dapat perintahnya? Perintahnya dapat, tapi nggak diterima. Komunikasinya nggak ada. Nah, dalam tubuh kita, itu ada komunikasi antar sel. Ada komunikasi itu lewat gelombang. Kalau dalam gampangnya itu wifi nih. Apa itu gelombangnya? Gelombang itu diciptakan oleh ionik mineral, terutama kalsium. Maka sekarang ada jurnal-jurnal terbaru, ilmu yang lagi meledak, istilahnya itu namanya kalsium signaling. Nah, disinilah pentingnya Fitsol mineral. Karena mineralnya mudah menjadi ionik. Nah, adanya ionik mineral inilah membuat komunikasi. Gampangnya gini, sel itu udah terima email nih, terima WA. Tapi nggak dibuka. Nggak bisa buka. Kamu bunuh diri ya, emailnya nggak diterima. Begitu ada ionik kalsium, emailnya diterima. Sel itu akan bunuh diri. Dia akan taat. Sekali lagi, yang tidak taat cuma setan sama manusia malah. Tubuh kita tuh sistemnya diciptakan taat. Tapi terjadi bukan ketidaktaatan, miskomunikasi antar sel. Selnya tidak cerdas karena tidak adanya, maka itulah pentingnya mineral ya, ionik mineral lebih tepatnya lagi. Nah, itulah Fitsol. Jadi kan kita bicara tentang nutrisi oksigen untuk sel. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Nggak seberapa penting sih? Kan kita minum Fitsol supaya oksigennya, selnya dapat oksigen nih. Seberapa penting oksigen itu untuk sel? Jadi gini, orang nggak, bahkan mungkin dites pergi rumah sakit ya, mineral, vitamin semuanya nggak kurang gitu loh. Tapi bahkan saturasinya bagus. Itu adalah oksigen di dalam darah, saturasi. Tapi kok lemes? Tapi kok sakit? Karena oksigennya nggak masuk ke sel. Karena oksigennya nggak masuk ke sel. Jadi oksigennya dalam darah, saturasinya bagus. Tapi oksigen dibutuhkan di dalam sel. Karena di dalam sel itulah nutrisi dan oksigen itu sangat penting di dalam metabolisme sel, pembakaran sel, energi sel. Ujung-ujungnya kan manusia itu sel. Itu yang bisa disuplai oksigen lewat minum Fitsol? Minum Fitsol. Jadi makanya lewat minum Fitsol itu, terutama besi dan B6-nya, maka membuat oksigen itu oksigenasi di dalam sel. Oksigenasi dalam sel. Ya. Kalau naikin saturasi gampang. Orang yang saturasi rendah, pasang oximeter. Naik. Olah nafas aja. Olah nafas. Tapi oksigen dalam sel belum tentu ya? Iya, nah itulah untuk masuk. Kalau naikin saturasi, saya bisa naikkan Anda 2% dalam 10 menit. Lewat nafas cepat. Itu nanti kita ambil satu sesi lagi. Satu sesi ya.
Ini di belakang nggak kelihatan. Jadi, Dengan ada yang nggak tahu kan ini apa nih? Dengan Vitsol ini oksigen masuk ke sel. Nah, dengan oksigen masuk di sel juga nutrisinya terjadi pembakaran sel, metabolisme sel. Maka suhunya 36,5. Itu penting. Ini yang tadi Bapak bilang. Ya, ini mineral. 70 mineral. Jadi macam-macam mineral yang mudah menjadi ionik, itu penting. Itu yang tadi Bapak bilang minum ini Ya. bisa di-push masuk gitu. Jadi yang masuknya kan lewat oksigen yang ada B6-nya di sini kan gitu kan. Jadi lewat vitamin. Kalau bicara mineral, banyak orang sebenarnya nggak kekurangan mineral ya. Apalagi kalsium, ionik kalsium. Tubuh kita tulang itu CaCO3 banyak banget, garam CaCl. Orang tidak kekurangan kalsium, tapi kekurangan ionik kalsium. Ionik kalsium. Ionik mineral. Orang nggak kekurangan zat besi, tapi kekurangan ionik besi, Fe++. Itulah hebatnya Vitsol ini. Dia mineral yang mudah menjadi ionik di dalam tubuh. Oh, berarti maksudnya gini, maksudnya Pak Jor, kita makan sayur apapun yang mengandung mineral, itu nggak langsung bisa diserap oleh tubuh kita. Tidak langsung diserap. Harus diubah menjadi ionik. Ya, kalau enggak, dia akan disimpan dulu misalnya sebagian. Nah, disimpannya pun ada gini. Kalau disimpannya harusnya di dalam tulang. Kenyataannya? Kalau disimpannya di luar tulang namanya pengapuran. Disimpan di pembuluh darah namanya skor kalsium, penyumbatan pembuluh darah. Disimpan di ginjal namanya batu ginjal. Kalau dia tidak bisa menjadi ionik? Dan dia harus disimpan, kalau nggak jadi ionik pun disimpannya di dalam tulang. Nah, yang ngatur nyimpen itu D3K2 sama kalsitonin. Jadi nyimpennya di situ. Kalau enggak, dia di pengapuran. Nah, yang membuat jadi ionik tuh sebenarnya gini. Kalau kita itu bisa olahraga, deep sleep, matahari, metabolisme bagus, tubuh kita bisa produksi menjadi ionik. Tapi pertanyaan berapa orang yang bisa rajin olahraga? Kemampuan itu menjadi berkurang seiring dengan usia. Makanya kita butuh suplemen yang ionik mineral. Itulah kenapa ada beberapa dokter misalnya jangan minum susu, nanti tambah pengapuran. Karena mineral, kalau kita bicara susu bukan sumber mineral, sumber protein tapi dia harus selain laktos intoleran, mudah mengorek kasein. Protein susu. Jadi makanya kalau bicara susu bukan sumber mineral sebenarnya. Protein. Karena kalau orang minum susu malah kadang pengapuran. Iya, benar. Kita ngomongin produk lain tapi nggak sebut merek. Iya, jangan sebut merek. Ada produk susu yang berkata begini, ayo minum susu ini ya sambil olahraga 10.000 langkah sehari. Kenapa harus ditambahkan 10.000 langkah sehari? Supaya yang tadi olahraga dan terjadi metabolisme mineral menjadi ionik. Oh iya. Kalau ini langsung ionik, Pak. Nggak usah olahraga. Langsung ionik ya. Ini salah satu juga yang membuat tetap harus olahraga tapi tidak semutlak ya. Gitu. Ini mudah menjadi ionik. Mudah menjadi ionik. Oke. Ya. Mantap. Sampai itu deh. Banyak pertanyaan ya? Pasal selesaikan dulu deh. Tunggu ya. Kan banyak pertanyaan kan? Jadi saya Oke. Kita bicara hubungan. Jadi kita tahu jadi hubungan antara oksigen nutrisi ke sel. Kalau sel itu kurang oksigennya ataupun kurang nutrisinya, akibatnya apa, Pak? Akibat paling fatal. Selnya rusak, mati. Nah, yang repot kalau nggak mati. Jadi, selnya mati. Nggak apa-apa, bagus. Tapi masanya mati, tapi nggak mau mati-mati. Nah, kekurangan nutrisi dan oksigen, maka sel ini kan tidak ada metabolisme pembakaran. Suhunya turun. Waktu suhu turun, sel ini 50.000 triliun sel tubuh kita, 1 juta, 2 juta, 10 juta suhunya turun, tubuh kita dari 36,5 mungkin turun 2,3 dari 0,5 aja. Itu imun udah drop. Oke. Tapi kalau sel itu sendiri, walaupun pengaruh pada keseluruhan tubuh hanya turun setengah derajat, tapi selnya ini turun ke 34, itu udah bahaya. Bahayanya adalah suhu sel 34 ini, dia akan terima perintah apoptosis untuk mati. Syukur kalau dia mati, repotnya kalau dia nggak mati dulu. Nah, waktu dia nggak mati, dia memanaskan dirinya tanpa nutrisi, tanpa oksigen. Siluman ya? Dia memanaskan dirinya karena dia pengen suhunya 36,5, dia nggak mau mati. Dan dia nggak terima perintah mati. Maka 34 ini naik 36,5, memanaskan dirinya dengan gula dan fermentasi dengan bakteri jahat atau bakteri anaerob. Ini yang bilang Otto Wadroff, onkolog dari Jerman. Jadi sel memanaskan dirinya tanpa nutrisi. Itulah orang kurang nutrisi. Tapi dia harus hidup. Selnya ya? Iya, dia memberikan kontribusi. Survive lah, dia mencari survive lah. Dia memanaskan dirinya hanya dengan gula saja dan difermentasi dengan bakteri anaerob. Berhasil suhunya 36,5 tanpa oksigen, tanpa nutrisi. Dan dia butuhnya gula. Supaya dapat banyak gula, dia memodifikasi diri
reseptor insulinnya dibanyakin. Oh, Dia akan ngumpul di panyudara, berarti kanker panyudara. Kenapa bisa ngumpul di situ? Karena sel-sel kanker itu menambah jumlah reseptor insulinnya. oh karena dia Gula kemari. yang tadi bawa cerita dia mau butuh gula untuk pembakaran. Dia nggak butuh protein, nggak butuh lemak, nggak butuh vitamin A, B, C, D, Dia butuh gula. nggak perlu dengan nutrisi. Begitu. Makanya kita perlu sekali nutrisi ya. Oke. Itu mungkin salah satu alasan begitu banyak testimoni yang Kanker sembuh. kanker sembuh dari Karena Fitsol. karena dapat kalsium signalingnya. Oh, Perintah apoptosis diterima. Oke. Kankernya bunuh diri, apoptosis. Oke. Ya namanya autopagi kalau selnya, tapi proses metabolismenya namanya apoptosis. Oke. Dan sekali lagi, mungkin tambah sekali, apoptosis itu juga butuh enzim. Nah, itulah Fitsol CN. Oh, itu Nyambung ini kan? enzim Nyambung. Oh, Iya. Oke. Gitu. Jadi kita sudah tahu apa namanya impact ya resiko kalau misalnya selnya nggak dapat nutrisi Ya, dan oksigen, Ya. ujung-ujungnya kanker. bisa kena kanker. Oke. Bisa kena. Bisa kena ya. kanker. Ya. Oke. Pertanyaannya, pasti kita ada tanda tanya besar. Ini Fitsol katanya canggih dan wow, Oh. ya. Sebenarnya Fitsol ini di luar sana juga kita bicara suplemen, Ya, ya. ya. Apa beda Fitsol dengan suplemen lain? Apakah ini adalah base-nya nutrisi atau dia kategori suplemen? Bedanya apa? Jangankan sama yang lain ya. Iya, sama iya. di Kike sendiri aja. Ada Ya, SGF, ya. ada Romil, ada Ya, vitamin ya, C. ya. gitu Jadi kita ya. beda Fitsol dengan suplemen deh. Termasuk suplemen kita ya. Ya, biar kita fair kan? Ya. Jadi oke. Jadi sebenarnya kalau kita di KK sendiri ya, itu ada yang saya kategorikan itu bukan suplemen tapi nutrisi. Misalnya Nutrisi. apa? Omega 3 itu nutrisi, Romil itu nutrisi. Bahkan dia itu makanan yang masih utuh dengan serat-seratnya, nggak pakai pemanasan, diserbukkan gitu ya. Itu nutrisi. Bekatul kita banyak bekatul, itu nutrisi. Oke. Gitu. Tapi kalau bicara vitamin C itu udah suplemen. Suplemen. Kalsium punya kita suplemen. Asam urat stopiral punya kita obat herbal. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara Fitsol ini masuk ke nutrisi, disebutnya nutrisi sel karena memang dia alami dan dia diserap, dia masuk ke sel. Jadi ini termasuk kategori nutrisi sel. Kalau nutrisi itu gini, kayak bekatul, omega 3, romil, SGF kan juga rumput laut. Itu kan kayak kita makan sayur. Yang berupa nutrisi itu seumur hidup boleh. Gitu ya. Obat sembuh berhenti. Obat sembuh berhenti. Suplemen saat dibutuhkan ditambahkan. Namanya tambahan kan. Oke. Maka kalau suplemen itu bisa gini. Pergi ke rumah sakit, wah nggak kurang mineral, ya nggak butuh suplemen mineral, nggak Oke. kurang vitamin, atau Oke. kurangnya apa? Customize. Customize. Kalau nutrisi, Apa yang kurang? Kalau nutrisi dasar. semua orang butuh. Wajib Gitu. ya, dasar Wajib, ya. Oke. Bagus nih. Lalu jadi orang kalau gitu saya sebenarnya pilihan kalau urutan harusnya nutrisi dulu dong Pak. Ya. Baru suplemen dong. Ya, Jadi kalau biar Betul. aku minum suplemen aja deh, nggak usah nutrisi deh. nutrisi lebih penting. Padahal nutrisi Kalau lebih atas penting ya. suplemen yang kategorinya bagi saya itu nutrisi, gitu kan. Oke. Baru suplemen, baru obat. Oke. Dari obat pindah suplemen, dari suplemen pindah nutrisi. Nutrisi kalau bisa pindah ke real food, tapi susah. Karena kenyataannya kita nggak bisa makan real food secara lengkap. Yes. Atau secara baik. Misalnya, saya nggak mau romil deh, saya mau makan sayur aja langsung. Makanlah sendiri itu sono berapa kilo kita makan? Enggak, sayurnya disemprot pestisida. Hah? Padahal tujuannya makan romil untuk detox. Sekarang malah kita makan sayur dapat pestisida kan itu kan. Meracunin diri dong. Sendiri, kecuali sayurnya direndam dulu pakai ini pakai itu. Ya kita bisa ngajari orang merendam sayur dan buah supaya pestisidanya larut. Kalau itu larut yang disemprot. Tapi ketika dari dalam masuk dari akar Itu susah. gimana tuh? Agak susah. Iya, itu makanya juga kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari nutrisi alami atau suplemen alami. Jadi mana yang lebih penting Pak? Saya minum vitamin yang banyak atau sel yang mampu menyerap? Oke, sebenarnya vitamin itu kan nutrisi juga, Ya, ya kan? ya, ya. Tapi ada vitamin atau suplemen yang tidak semuanya bisa diserap. Jadi Makanya belum tentu semua suplemen kita itu bisa diserap. kan ada tingkat kemurnian. Oke. Jadi ketika, makanya juga benar sih, harga tuh nggak bisa bohong. Harga itu nggak bisa bohong. Yang bohong sales. Ini nomor 1, nomor 2-nya mana? Semuanya nomor 1. Jadi kalau gini, kan vitamin C ada yang 15.000 gitu kan? Ya kan dia misalnya asam askorbat, mahnya kena. Iya. Lalu sodium askorbat sudah agak aman. Lalu yang 12 jam larut.
Punya kita bicara masih di KK aja, belum yang Fitsol, vitamin C-nya liposomal 24 jam larut, aman buat lambung. Jadi harganya beda-beda karena memang juga tingkat diserapnya berbeda-beda. Nah, begitu bicara penyerapan, nah Fitsol ini terbaik karena dia paling gampang diserap. Jadi lebih baik kita minum sesuatu nutrisi yang gampang diserap dulu supaya nggak sia-sia yang kita minum. Daripada minum banyak tapi tidak mampu diserap, susah diserap. Saya mungkin masih ada perkecualian buat anak remaja yang memang tidak punya masalah pencernaan. Kalau 40 tahun ke atas itu udah mulai banyak, apalagi 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas, penyerapan di usus harusnya bermasalah. Nah, ketika remaja belum ada masalah pencernaan, anak kecil, mereka makan real food bagus. Fine-fine aja. Karena itu kan dia juga harus melatih pencernaannya ini mencerna real food. Tapi kalau udah bicara udah umur, ada penyakit apalagi, baru keluar dari rumah sakit, ada miom, kista, kanker, talasemia, ada penyakit tertentu. Untuk sembuh itu yang penting yang gampang diserap dulu. Jadi benang merah gitu loh, khusus untuk mereka yang memang sudah penyakit. Kemudian mungkin usianya udah lanjut, itu daya serapnya itu tidak seperti usia muda. Daya serapnya berkurang, kemampuan ngunyah juga berkurang, giginya juga sudah nggak ada, ludahnya tinggal air, enzimnya juga kurangan gitu kan. Jadi banyak faktor nih. Jadi fokusnya bukan apa yang dimakan loh, apa yang dimakan itu seberapa banyak yang bisa diserap oleh sel. Kan ujung-ujungnya dibawa ke sel. Bukan mulut makan ini kan ya ngunyah ini tujuannya ujung-ujungnya untuk sel. Kecuali masih muda ada yang ngunyah, yang penting buat enaknya gitu kan. Jadi fokusnya bukan apa yang dimakan di mulut, tapi apa yang dimakan sama sel. Iya, nutrisi sel. Iya, kadang-kadang kita pokoknya kok makan aja, tapi yang diserap berapa banyak tidak pernah konsen ke sono ya. Oh iya, benar. Pak Jarod, setelah kita mulai Fitsol ini sendiri, Pak, sudah 15 tahun. Di dunia ya? Di dunia. 15 tahun, ya. Kemudian sudah dipasarkan di 17 negara. Dan yang hebat adalah omsetnya di Taiwan sendiri aja, Taiwan sekarang sekitar populasinya 23 juta. Ya, 10 kali lebih kecil dibandingkan Indonesia. Kita 270 juta. Mereka 23 jutaan. Jabodetabek ya. Tapi yang menarik adalah omsetnya Fitsol di Taiwan. Setahun di Taiwan itu 5 triliun loh, Pak. Nah, itu kalau saya kan lihatnya begini. Mana mungkin kalau barang nggak bagus bisa omset sebanyak itu. Logikanya ya. Kalau mereka orangnya bodoh semuanya kan gitu enggak. Betul. Waktu saya ke Taiwan kan lihat bahkan ada para dokter yang jadi member jualan Fitsol gitu kan, memakai Fitsol di rumah sakitnya, memakai Fitsol untuk di pasiennya. Dan gitu itu kan. ada kelompok-kelompok orang pinter, orang ilmiah, dokter kan. Gitu kan. Kemudian secara dunia itu omsetnya udah mencapai per tahun tuh 21 triliun, Pak. Sudah masuk top 10. Karena mau masuk top 10-nya kategori nutrisi organization itu minimal itu omsetnya 1 juta US miliar. Jadi sekitar 16 triliun. Jadi 21 triliun. Dan setelah kita ke Indonesia dari bulan Maret sampai sekarang banyak sekali, pertanyaan saya gini, banyak sekali kesembuhan yang kita dapat testimoni ini. Salah satu adalah penyakit setelah konsumsi Fitsol, banyak sekali yang mereka memiliki penyakit degeneratif kayak diabetes, hipertensi, dan lain-lain, itu sembuh. Kalau dari pengalamannya Pak Jarod, logikanya di mana, Pak? Secara ilmiahnya kok bisa sembuh gitu? Ya, kembali lagi manusia itu, tubuh ini ya, ada sistem pencernaan, hidung, kerongkongan, paru-paru, sistem pernafasan, hidung, kerongkongan, paru-paru, sistem pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Tubuh kita beberapa sistem. Sistem terdiri dari organ. Organnya misalnya organ pankreas. Nah, organnya ada jaringannya. Saya diabetes karena organ saya rusak. Organ saya rusak karena dalam jaringan pankreas ada yang rusak. Jaringan itu apa sih? Sel lagi. Ujung-ujungnya ke sel. Jadi intinya di sel, ujungnya di sel. Ketika saya minum Fitsol, konsumsi Fitsol, sel saya diperbaiki, maka di mana sel itu ada gangguan jadi baik. Nah, cuma ada masalahnya tadi yang namanya healing crisis yang banyak dipertanyakan. Kenapa sih telinganya merah, lehernya cekot-cekot, yang lain gatel-gatel gitu kan? Karena justru disitulah sedang ada pekerjaan. Jadi gini, contohnya lain bukan Fitsol lah. Kita ini luka nih, mendekati sembuh, gatel nih. Anak-anak itu nggak tahan, kadang juga dikopek gitu ya. Menjelang kesembuhan sempurna itu ada gejala, ada perbaikan, ada pekerjaan di situ. Healing crisis ya. Nah, gitu. Nah,
untuk bicara tadi saya diabetes, saya sebenarnya sempat hampir menghentikan Vitsol nih loh. Ini Ah, ceritanya. iya, iya, ah. Kenapa, Pak? Waktu saya minum Vitsol itu 3 bulan HbA1c saya naik dari 6 itu jadi 7,5. Tadinya Bapak udah happy nih Udah turun happy. nih, lalu minum Vitsol. Jadi Naik. yang turun itu radang prostat. Oke, tapi Radang di sisi prostatnya hebat banget dari 4 ke 2,2, PSA 0,58. Waktu cek HbA1c naik. kenapa nih? Terus- Kayaknya banyak yang mengalami deh. Karena waktu tapi saya langsung baca di bukunya Q&A aja tuh. Kan ada bukunya Vitsol tuh. Iya. Oh, memang untuk diabetes akan ada healing crisis begitu-begitu. Terusin aja sampai 6 bulan. Ya nggak boleh. Lanjut. Terus nanti boleh kalau naik juga gak mati. Tapi kalau mau diikutin, ini pasti yang nulis bukunya kan punya pengalaman udah belasan tahun kan. Iya. Tak terusin minum. Nah, singkat cerita pas jatuh 6 bulan itu, kita pas ada acara di KL. Oke. KL ya betul ya? Ya, yang KL. ada tes. Ya, September tuh. Itu tes. Kan PSA dites juga, HbA1c dites juga. Yes. Turun ke 6,0. Oke. Jadi kadang emang healing Lebih- crisis kadang butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Nah, tapi karena saya sendiri akhirnya HbA1c turun ke 6, bagi saya memang nggak harus, saya pernah 11,5. Sekarang saya nggak minum obat itu 6 aja udah happy. Nggak misalnya, harusnya di bawah 57, 58. Pokoknya di bawah 6,1 masih masuk prediabetes, oke lah gitu kan. Tapi jadi yakin kan? Jadi yakin, Nah, ya. begitu yakin ada tuh, mudah-mudahan saya nggak tahu lihat semua apa enggak, Ibu Yowan namanya. Nah, Bu Yowan ini banyak bagi-bagi Vitsol, Pak. Oke. Atau gratis atau dijual, pokoknya di antaranya ada yang kanker sudah keluar dari rumah sakit itu udah berarti udah bawa pulang dah gitu kan. Nah, Itu udah lumpuh, digendong, dudukin kursi roda, dikasih Vitsol 3 bulan berjalan. Nah, dia punya lagi teman di Jogja, diabetes. Itu saya dikasih foto-fotonya itu udah kakinya udah yang luka basah itu. Ya kan ditanya, Pak, kalau diabetes gimana? Untung saya udah turun lagi. betul lah turun ya. Kalau enggak ya ragu juga. Iya kan. Jadi waktu kemarin naik itu saya sempat ngomong ke beberapa yang diabetes, kalau diabetes jangan deh. CN-nya jangan, CE sama MCM-nya aja, sempat ngomong begitu, saya nggak jadi orang. Oke. Ya begitu diri sendiri. Kan kadang udah baca Q&A itu juga masih ragu-ragu kan kalau nggak Iya. praktek sendiri kan. Akhirnya kita yakin, berikan gitu. Bener, itu yang udah luka basah diabetes itu diberikan Vitsol, Pak. Sebulan aja kering, Pak. Oh iya. Jadi emang gini, saya yakin di Taiwan tempat lain tuh omset bisa sampai triliunan begitu, akhirnya fakta tuh berbicara. Fakta yang berbicara ya. Nggak ada iklan. Yes. Ya dari orang yang sembuh Betul, itulah betul. ngajak yang lain, ngajak yang lain, ngajak yang lain. Karena teori presentasi bisa dibantah, kesaksian tuh nggak bisa dibantah. Iya. Ini loh saya sembuh, ini loh adik saya sembuh, ini loh kan sembuh kan begitu kan? Betul, Mengalami kalau nggak sembuh, alami perbaikan, sembuh butuh waktu ya. Iya. Karena diabetes pun saya nggak berani berkata sembuh, karena saya tetap diiringi dengan pola makan. Yes. Jadi diet iya. low karbo, olahraga, olah nafas, tidur pules, pikiran udah jangan macam-macam mikir, perasaan DNA-nya. Nah, itu tapi ada saatnya dulu sudah itu pun Masih berat gitu. berat. Nah, sekarang itu kalau saya bukan soal diabetesnya ya, diabetes saya pernah mengatasi tanpa suplemen macam-macam gitu ya. Tapi yang prostat saya takut. Karena prostat ketika prostat radangnya tinggi itu jam 10 tidur, jam 12 bangun, jam 1 bangun, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Jadi jam 10 tidur dapat nih 3 jam nih. Tapi setelah itu tiap jam bangun. Kecil. Ketika radang prostatnya tinggi. Hah? Begitu sekarang radangnya 2,2, PSA 0,58, tidur tadi malam aja saya jam 7 udah tidur, Pak. Wih, pagi amat. Oke. Jam 4 bangun. Oke. Tapi Tapi tuh memang 9 jam tuh. Kalau tidur nggak nyenyak ya, apalagi sejam bangun itu sangat mengganggu itu. Karena kan regenerasi selnya terganggu, nggak deep sleep. Tubuhnya kita nggak di dalam parasimpatetik. Jadi, minum Vitsol ini, tapi sekali lagi ya, butuh proses ya. Butuh proses lah. Ada orang yang misalnya minum Vitsol, terus kayak bulan pertama kok malah jadi sering kencing ya gitu. Nah, Karena ada namanya healing crisis. ada namanya healing Iya. crisis ya. Tapi Oke. yang pasti itu krisis bukan karena jadi sakit gitu loh. Karena Iya. sel sedang diperbaiki. Maka nama healing crisis itu tepat banget dah gitu. Iya. Karena krisis yang sedang menghealing. Ya. Ya positif lah. Ya. Oke, terakhir Pak. Ya. Dari pengalaman Bapak gitu, konsumen atau jaringan Bapak yang testimoni wow setelah minum Vitsol apa Pak? Beberapa deh. Ya paling yang 2 tadi tuh yang kanker berjalan sama Oke. yang luka diabetes. Hah? Nah selebihnya itu ada yang memang akhirnya walaupun akhirnya keguguran ya, tapi dia udah 4 tahun nggak hamil, itu positif hamil.
Cuma sayangnya emang karena rahimnya nggak kuat, akhirnya keguguran lagi. Tapi dia muncul harapan, Oke. Papa bisa hamil gitu loh. Oke, Nah, ya. sekarang ini lagi terus minum. Ah. Mudah-mudahan nanti ya saya doakan setelah itu benar hamil dan tidak keguguran gitu ya. Oke. Jadi, terus yang lain itu ada yang pernah juga kesaksian di Zoom itu yang tiroidnya bengkak. Iya, Itu 2 minggu aja kempes. Gitu. Itu bagi saya, wow cepet ya. Gitu. Cepat ya. Jadi banyak terima WA, mereka tuh ngalami perbaikan yang signifikan. Gitu. jadi sebenarnya intinya itu adalah ketika selnya Diperbaiki. bagian terkecil, Ya. yang utama ini kalau udah benar, Ya. nutrisi cukup, oksigen cukup, yang lain sebenarnya adalah Akan ikut. hasilnya Hasilnya, dampak itu dari sel yang dampak dibetulin. dari sel, oh. Ya. Dan memang Fitsol peranannya di situ. Ya. Oke, sip. Coba kita lihat ya, ada beberapa pertanyaan. Sampai kita jawab pertanyaan deh. Ya. Dari sini ya? Bu Roslina, saya ada, nggak terasa lihat Ya. setengah jam loh, itu ilmu semua. Oke, saya radang di pergelangan kaki dan tangan. Ada kondisi visual, apa perlu minum Niwana ya? Mohon petunjuk. Ada radang di hidung. Oke. Bicara radang, maka itu radikal bebas, inflamasi, lawannya adalah antioksidan. Nah, bicara antioksidan, kalau di Fitsol itu CE. Ya. Tapi Niwana, kalau sudah radangnya parah, tetap saya menganjurkan Fitsol dan Niwana. Iya. Karena kita butuh antioksidan itu, semua vitamin itu antioksidan. A, B, C, D, E. Tapi ada antioksidan namanya superoxide dismutase, katalase, glutathione, interleukin 10. Oke. Interleukin 10 naik kalau kita dikompres es atau ice bathing. Katalase belum bisa ditiru. Glutathione kita bisa naik dengan olah nafas. Oke. Tapi yang susah itu superoxide dismutase. Oke. Nah, ini superoxide dismutase itu misalnya Niwana itu sudah kombinasi yang akan menjadi SOD. Tapi selain itu, SOD superoxide dismutase bisa diproduksi oleh tubuh kalau kita dapat asupan antioksidan yang lengkap. Nah, maka saya tetap sarankan Fitsol itu antioksidannya jenisnya lengkap. Itu bisa menjadi SOD oleh tubuh kita. Tapi Oke. supaya lebih yakin bahwa SOD tercukupi, minum Niwana SOD. Oke. Itu akan jadi kombinasi. Contohnya begini, dulu kan belum ada Fitsol. Hmm. Kita punya teman kanker sembuh juga. Iya. Romil, SGF, Niwananya sehari 3 kali, 4 kali. Bahkan Pak Jos tuh dulu yang dokter di Jogja tuh sehari sampai 6 kali. Ya. Nah kalau sekarang dengan adanya Fitsol, saya tuh begini, oke Fitsol sama Niwananya nggak perlu 4-5 kali, 2 kali aja. Oke. Tapi Fitsol itu Tapi dengan Fitsol, kombinasi ya? Itu saya kombinasi, karena gini, ada yang namanya sinergi. Sinergi biasanya lebih dahsyat daripada single. Contoh gampangnya kalau saya untuk diabetes, dulu sebelum lepas obat ya, Ya. dikasih metformin. Ya, metformin yang generik ya, itu bukan nama merek. Nah, ini protein nggak enak. Tapi kalau dikombinasi dengan glimepirid, dikombinasi apa? Jadi kombinasi itu juga bisa menghilangkan gejala negatifnya. Tapi juga adanya ini dan ini, itu jadi kuat. Orang nggak bisa tidur, dikasih misalnya yang mengandung serotonin. Tapi kalau dia ketemu dengan melatonin, ini berdua efek ngantuknya kuat sekali. Nah sama juga begitu, antioksidan. Ya itu ketika ini ketemu ini ketemu ini. Makanya kalau saya menyarankan, kalau udah radang di mana-mana, Fitsol dan Niwana. Gitu. Ya. Koleksi radangnya. Ya. Oke, kenapa saya minum Fitsol jadi gampang lapar? Memang suka lapar apa ya? Sehingga gula darahnya tinggi. Oke. Kan begini, kalau orang itu minum B kompleks kan jadi lapar ya. Udah gampang gitu. Fitsol ini vitamin B-nya murni, gampang diserap. Wah, diserapnya luar biasa. Lalu muncul nafsu makan. Nafsu makan bagus apa jelek? Bagus jelek. Menurut saya Oke lah. nafsu makan itu bagus banget. Yang penting waktu nafsunya Bisa naik. dikontrol dong. Yang penting nafsunya naik, makan yang sehat. Oh benar, Kalau nafsu kita- makan tuh kalau bagus. kita- Tapi kalau kita nggak ada nafsu makan, gimana mau sembuh? apa yang dimasukin itu yang penting? Itu pertanda tubuh ini begini, butuh nutrisi, sel butuh nutrisi. Jadi berbahagialah Bu siapa? Bu Tresia. Yang nafsu makannya naik, Ya, gitu kan? ya. Nah, Tapi gula darah jadi tinggi katanya. makanya begitu nafsu makannya naik, Lu makan makanlah apa lu? protein, sayur, jangan makan karbo. Oke. Karena kalau makan karbo, begini, kita nggak bicara merek, tapi bicara materi. Karbohidrat, contohnya apa? Croissant. Oke, 10 potong, makan 1. Kita nggak bisa berhenti. kurang. Karena begitu makan karbo, ini tubuh kita kayak sakau, lagi. Jadi Oke. begitu nafsunya tinggi, oke, kita bandingin makan croissant 10 potong. Kita bandingkan telur rebus 3 butir. Kita makan 2 aja udah enak. Iya. Kenapa? Kenyang. Iya. Jadi kenyang itu sensasi dari protein. Nah, Oke. makanya waktu nafsu makannya naik, Hati-hati, makan dengan apa protein, ini? makan protein.
protein. Makan protein Makan ya. yang sehat. Oke. Misalnya protein, lemak baik, makan apoket. Coba makan, lagi lapar, makan buah manis. Rambutan, nggak mau berhenti. Coba Makin- makan apoket, separuh udah kenyang. Udah kenyang. Karena iya. ada protein, ada lemak. Jadi sebenarnya nafsu makan itu bagus. Karena begitu kita ada nafsu makan, kita pengen makan. Lalu makan yang dibutuhkan oleh sel. Makan yang Gitu. dibutuhkan sel. Ya. Bukan cuma makan bakmi 2 mangkok gitu. Jangan. Jadi visualnya Sama udah dua. cukup katalah gitu kan, Ah, tapi nafsu makannya naik. Nah, sekarang kita makan yang sehat, sayur, salad, Oh, protein sehat, biji-bijian gitu. Oke. Jadi selamat Bu kalau punya nafsu Sama, makan. Bu. Oke. Daripada nggak punya nafsu makan, Pak, nggak pengen makan. Itu nggak Bahaya, bagus ya, bahaya. bahaya, Itu ya. iya. Signalnya Iya. wifi-nya kurang kencang gitu. Iya. Oke, mengapa Bu Emi, mengapa saya minum Fitsol CM tidak kuat karena terlalu kecut? Terganggu, apa boleh kurangi dosisnya atau tidak? Oke, Minum. kalau nggak dikurangi dosisnya, boleh minumnya kan disarankan jam 3 Oke. sore atau jam Selamat, 8 Bu, malam kalau punya nafsu Jam makan. 2 sampai 4 sore atau jam 8 malam. ya. Oke, Daripada nggak punya nafsu makan, Pak, nggak pengen makan. Gitu. Jadi Oke, perut isi. nggak bagus ya, bahaya itu ya. Jadi Iya. signalnya dulu baru minum. wifi-nya Iya. kurang kencang gitu. Iya. Oke, Pak Jarod, mengapa Bu Emi, mengapa saya minum Fitsol Fitsol CM kenapa? tidak kuat karena Oke, terlalu kecut? kesemutan. Kalau bukan terganggu, minum apa Fitsol boleh sehari-hari kurangi dosisnya kesemutan atau itu tidak? kurang B3. Oke, Kalau Hmm. kalau nggak B3-nya dikurangi cukup, itu dosisnya, boleh masalah minumnya saraf kan tepi. disarankan jam Karena 3 sore misalnya atau jam 8 malam. Kemo, radiasi Ya, atau 2 sampai diabetes 4 sore jangka atau panjang. Tapi jam kalau habis 8 minum malam. Fitsol Pindah pindah mulut mutan, habis makan siang atau itu habis karena makan malam. sel, Gitu. itu Jadi perut oksigennya isinya cukup. bukan perut isinya persis seperti Oke, orang jadi yang olah nafas Meskipun kesemutan. dulu baru minum Ya, CM jadi ya. kalau orang olah Oke, nafas, bagus. bimbos 1 tarik. Pak Jarod, boleh tolong diulang kalau sudah minum Fitsol. Tadinya kuat, oksigen masuk. Kesemutan, CO2 keluar, oksigen naik, saturasi naik, oksigenasi. kurang B3. 10 menit juga kesemutan. B3-nya cukup, itu Oh, masalah saraf itu tepi. nyata ya. Karena Oksigen oksigennya langsung. masuk ke sel. Oh, oke, atau oke. diabetes Tapi kalau jangka bukan panjang. olah nafas Tapi kalau kesemutan, habis minum kurang Fitsol B3, kesemutan, itu masalah karena saraf tepi sel, namanya. itu Hmm. Tapi kalau lagi olah nafas kesemutan, Persis seperti nah, orang sama yang sekarang olah minum nafas Fitsol kesemutan. Nggak minum Jadi Fitsol, orang olah tiap hari nafas, kesemutan, bimbos satu duduk tarik. bersila kesemutan. Iya. Itu kurang B3, udah pasti. Tadinya Oke. kuat, Tapi kalau oksigen bisa masuk. minum Fitsol kesemutan, CO2 itu kayak keluar, orang nafas kesemutan. oksigen naik, Apa saturasi itu? naik, Oksigenasi. Karena sel-sel mulai 10 menit juga dicukupi kesemutan. oksigen. Oke. Oksigenasi Oh, dan itu alkali. nyata Orang ya. kalau Oksigen oksigennya langsung. masuk ke sel. Oh, Oke, oke. Tapi Malah kalau bukan ketinggian olah nafas pH-nya. kesemutan, kurang B3. Ketinggian apa? Masalah pH. saraf tepi pH. namanya. Ya, Hmm. tapi Oh, kalau lagi minum olah Fitsol nafas maksudnya tidak kesemutan. ketinggian pH. Sama Oksigenasi. sekarang minum Oke, Fitsol kesemutan. oke. Nggak minum Ya, Fitsol, mantap, tiap hari ya. kesemutan, duduk bersila Lalu, kesemutan. ya. Itu kurang B3, udah pasti. Mengapa? Oke. Tapi kalau misalnya minum Fitsol kesemutan, itu kayak orang nafas kesemutan. Apa itu? Mungkin dia sambil Karena minum ya. sel-sel mulai Lagi menunggu hearing krisis. Setelah 2 bulan belum muncul nih. Orang kalau Kenapa, Pak? Oke. Kan gini, saya pertama kali minum telinga merah, muka merah, panas. Istri saya gatal-gatal gitu ya. Oke. Dalam waktu 2-3 minggu itu nggak terasa lagi. Oke. Gitu. Ah. Kalau saya kurang tidur, ternyata muncul lagi perasaan saya. Hmm. Gitu. Adik ipar saya sampai dia potretin kayak kepiting rebus. Jadi Oke. tiap orang gejalanya beda-beda. Nah, terus ada orang yang ini kayak ini nggak ngerasain apa-apa. Oke. Itu kenapa? 2 kemungkinan. Oke. Memang sehat banget. Mudah-mudahan yang ini. Memang jadi nggak ada masalah apa-apa. Memang sehat banget pertama. Mudah-mudahan dia. Oke. Kedua, udah nggak punya rasa. Mati rasa. Mati rasa. Kebanyakan antibiotik, kebanyakan minum painkiller. Oke. Akhirnya nggak ngerasa apa-apa. Oke. Itu bisa juga. Gitu. Mudah-mudahan kan yang pertama, sehat. Ya, semua Jadi sehat kalau- ya. Karena kalau mati rasa itu, rasa bisa dihidupkan sih, meditasi. Oke, tapi kalau misalnya yang mati rasa itu dia terus konsisten, Ya. nanti selnya udah mulai diperbaiki Dan bisa merasakan? dan akan mulai Ya. merasakan healing krisisnya. Gitu. Iya. Atau kalau enggak, ya tidak tergantung pada perasaan. Kenyataannya misalnya kan diukur, radang prostat, radangnya turun, walaupun nggak ngerasa apa-apa, hasil tes medisnya membaik. Biar angka yang berbicara Ya, ya. angka yang berbicara. Iya. Karena Oke. bisa lagi tadi bukan mati rasa gitu ya. Bukan mati rasa benar. Orang cuek. Oke. Biar angka yang berbicara. Boleh benar. Jadi lebih baik langsung Ya. dicek darah ya. Iya. Oke, bagus. Saya minum Fitsol hampir 6-7 bulan. Kenapa nyeri ulu hati tidak hilang-hilang dan rasa sesak juga tidak hilang? Udah mau masuk 10 paket Fitsol. Wow. Ayo, Pak. Kalau sudah sampai 6-7 bulan, ya kenapa nyeri ulu hati? Menurut saya perlu pemeriksaan medis, Pak. Jadi ada apa gitu loh, ya ada apa. Tapi mestinya segala sesuatu karena prinsipnya sel itu diperbaiki, maka ada perbaikan. Tapi kalau dalam jangka panjang, gejala apapun, itu perlu dilihat secara medis dengan general check up. Ditindak ke medis Ya, lebih itu ya. ya, Tapi karena- yang penting basic dari itu adalah memperbaiki sel. Ya. Oke, benar. Oke, Pak Dani Serang, wah Pak Dani dia bantu nih. Harus minum lengkap sesuai dosis. Oke.
apakah Fitsol bisa diminum oleh lansia yang gagal ginjal? Gagal ginjal kita tidak terlalu menyarankan. Kondisinya kalau udah parah gimana? Gagal ginjal dalam arti sudah cuci darah Sudah ya. cuci darah. Mungkin yang masih bisa adalah CN dan CE, CE-nya 2 sendok, CM-nya kalau udah cuci darah itu kan yang harus dibatasi itu kan mineralnya. Nah, sama jumlah airnya. Iya. Jadi waktu kita mencampur air ke Fitsol, itu air itu termasuk yang kan sehari minum 1 liter, berarti nyampurnya pakai air yang ini. Iya, Tapi jangan boleh ditambahin. kan mulai dengan setengah dosis. Dan yang pasti kalau ginjal itu yang dibatasi mineralnya, maka CM-nya. Gitu. Oh, oke. Pak, bagaimana Fitsol bisa mengatasi obesitas? Kenapa minum Fitsol malah tambah nafsu makan? Oke, tadi usuli. kali mau kurus, minum Fitsol, nafsu makannya naik. Yang penting jangan makan karbo. Yang bikin berat badan itu kan karbohidrat. Oke. Maka makan protein bikin kenyang. Protein atau serat, sayur, lemak. Jadi begitu kita justru karena makan Fitsol, kita diet misalnya. Kalau tanpa Fitsol, maka kita diet itu berbahaya kena malnutrisi. Kita diet tanpa Fitsol, Tanpa nutrisi yang lengkap. tanpa lah. nutrisi yang lengkap Misalnya itu bisa. Fitsol mau diganti dengan Romil, SGF, vitamin C, Oke. omega 3 boleh. Tapi diet supaya berat badan turun, itu kan harus ngurangin apa jumlah yang dimakan. Iya. Tapi jangan sampai ketika mengurangi jumlah yang dimakan demi kurus, kita malnutrisi. Nah, Fitsol ini menyediakan nutrisinya. Yang penting supaya kurus, waktu makan Fitsol, gara-gara makan Fitsol misalnya nafsu makannya naik, yang penting yang dimakan tidak menaikkan berat badan. Oke. Gitu, yaitu protein. Habis makan protein, latihan otot. Otot terbentuk, lemaknya kurang, kita kurus gitu. Itu kasusnya sama Ya. seperti itu calon lawyer CSD-nya Pak Emi Nambu Friza. Dia minum dia naik, Pak. Iya. Bener. Waktu dia kurangin karbo, itu turun. Karena sennya bagus kan, semua jadi diserap. Jadi termasuk saya karbonya. tadinya kalau di timbangan digital tuh otot saya itu skalanya 95. Oke. Dan itu harusnya saya 96 Oke. dengan tinggi saya. Nah, sekarang sejak minum Fitsol sekarang masa otot saya 98. Oh, Jadi oke. udah masuk ke good, nggak kurang lagi. Karena kalau ototnya naik, yang dikejar tuh umur biologis. Kayaknya umur biologis nggak salah lebih muda daripada yang Kan sebenarnya. saya 63. Usia saya 63. Iya. Nah, usia biologis saya 32. Walah. Pengen di bawah 30 tapi susah. Itu harus naikin masa otot lebih tinggi lagi. Oke. Gitu. Nah, itu minum Fitsol membantu juga tadi nggak kekurangan gizi, tapi waktu lapar makannya protein. Protein ditambah misalnya latihan otot. Sudah makan protein atau otot nggak naik, cek apa kurang Q10. Karena Q10 itu untuk regenerasi sel serat otot, termasuk otot jantung. Jadi Bapak terusin Fitsol, nanti Bu Esther ngomong, wah sudah mirip dengan Prof. Wang gitu. Oke, ini Fitsol keren. Oke, dari Elis ya. HbA1c awal turun, saya naik. Ini kayak pengalaman Bapak kali. Nah, HbA1c awalnya turun, saja naik, terus sempat frustasi berhenti minum Fitsol, tapi sekarang ini lanjut. ini testimoni. Alhamdulillah sudah turun lagi, ya Oke. betul kan? Memang beda. Kalau yang kanker khusus pupnya sudah dipindahkan di perut, apa bisa minum Fitsol? Aturannya, aturan minumnya, Oh, bagaimana? iya. Jadi, ya kalau ada kanker itu, apalagi ini kanker di perut ya, kanker usus. Kanker itu kan radang kronis. Oke. Jadi radang kronis itu lawannya antioksidan, maka dia butuh Fitsol dan Niwana. Kalau bagi saya orang kanker tuh kanker autoimun, Fitsol Niwana ini kombinasi yang bagus banget. Kombinasi Minimal apa? ya Fitsol dan Niwana ini. Nanti Dosis yang umum. kalau saya itu mulai dengan dosis yang umum dulu, Iya. 2-3 bulan tes lagi, Iya. apa butuh naik. Ya, Umumnya jadi berarti satu kali satu apa? kali, Niwananya satu kali, Fitsol 1 kali. Tapi kalau dia udah berangkat dengan gini ya, saya kanker stadium 4, udah disuruh pulang dari rumah sakit, bahkan dokter udah angkat tangan. Itu dosisnya Tandanya angkat tangan tuh gini, keluarganya udah kasih tahu, dah tunggu hari. makan apa aja boleh lah, biar bahagia sebelum mati. Makan apa aja boleh, malah begitu kan. Nah. Itu kan tanda-tanda sebenarnya gitu kan. Betul. Nah, tetap jangan makan apa saja, tetap makan sehat. Nah, Niwananya mungkin 3 kali plus Fitsol, atau Niwana 2 kali, Fitsolnya 2 kali gitu. Oke. 2 kalinya CN dan CE mineralnya cukup. Atau kalau mau 2 kali pun semuanya nggak apa-apa. Oke, ya, biar Ya. cepat sembuh ya. Ya. Oke, terima kasih tes Bapak Ibu yang kasih testimoni yang Fitsol mantap, saya minum Fitsol 2 minggu, tidak kambuh lagi, tidak minum Lazo. Ya. Oke, ya. Yang testimoni silakan. Izin bentar, kalau penderita diabetes yang mengalami infeksi berat pakai Fitsol, apa sudah bisa terpenuhi untuk penyembuhan?
Jadi kita bilangnya, saya bukan penyembuhan ya, kalau diabetes tapi mengalami infeksi, nah saya nggak tahu apa itu infeksi ya. Tapi kalau infeksi berarti ada radang, maka tidak hanya Fitsol. Kalau ada bicara infeksi, ada radang, butuh tambahan Niwana. Kalau dia tidak laktus intoleran, nah ini masalahnya harus tes DNA ya. Kalau dia tidak laktus intoleran, itu Milkrom bagus buat orang diabetes. Jadi saya nggak mengatakan bahwa Milkrom itu bagus untuk semuanya. Karena contoh kasusnya saya ini diabetes dan saya tidak cocok Milkrom, Pak. Yeah. Karena saya memang tes DNA saya laktus intoleran. Sedangkan Milkrom itu ada laktoferin dari laktus. Dimana kalau saya makan Milkrom, perut saya nggak enak. Karena memang saya laktus intoleran. Nah kalau nggak tes DNA, gampangnya gini, indikator orang laktus intoleran. Minum aja susu sapi. Mencret, kentut, begah. Udah itu Milkrom nggak cocok. Kira-kira gitu. Tapi kalau dia minum susu itu nggak masalah, minum susu kolostrum nggak masalah. Saya minum susu kolostrum kayaknya juga nggak cocok, Pak. Karena itu kan susu sapi, laktus, laktoferin. Jadi saya nggak cocok. Susu kolostrum nggak cocok, Milkrom nggak cocok. Nah, kalau nggak ada masalah dengan susu, Anda diabetes, Anda tuh Milkrom bagus banget. Kombinasi misalnya Fitsol dan Milkrom. Kalau ada radang, Fitsol, Milkrom, Niwana. Ada diabetes juga, ada radang juga. Gitu. Jadi prinsipnya kan Niwana itu anti radang, antioksidan. Dalam Fitsol sendiri, CE-nya ini adalah antioksidan. Ini nutrisi, ini mineral. Gitu kan. Mineral itu ya kayak SGF. Itu kan sumber mineral juga, tapi nabati. Nah, kalau ini mineral ionik. Maka untuk radang sebenarnya Fitsol itu sudah lengkap. Tapi kalau masalahnya kronis, itu boleh dikombinasi. Sekali lagi, kombinasi itu sinergi yang menguatkan. Sinergi yang menguatkan. Oke. Kalau penderita diabetes, ini sudah. Kalau untuk yang sudah ganti ginjal dan minum penurun imun, gimana? Apakah aman? Sebenarnya karena Fitsol itu prinsipnya nutrisi sel, maka sebenarnya itu aman. Hanya bagi orang yang udah cuci darah, misalnya dosisnya separuh, terus mineralnya bahkan bisa sepertiga, atau kalau masih ragu-ragu juga nggak pakai mineralnya, hanya CE dan nutrisi dan CE. Ini kan nutrisi dan antioksidan. Kan orang ginjal juga butuh antioksidan, orang sakit apapun butuh antioksidan. Tapi yang memang base-nya orang yang udah cuci darah itu kan betul-betul yang dipantang itu kan sampai daging ditimbang, semuanya ditimbang, air dikurangin. Dan kita terutama mineral. Kenapa mineral? Karena mineral itu kan membebani ginjal. Terutama mineral yang tidak ionik. Itu sebenarnya di situ masalahnya. Mineral yang susah diserap. Nah, sedang ini sebenarnya mineralnya itu mudah diserap. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ya boleh bawa ke dokternya dulu, yang menangani dokter ginjal. Atau kalau saya itu kadang berani 1 hari 1 sendok ya, sepertiga dosis. Jadi kita jangan berperan sebagai dokter. Ya, jadi apalagi khusus mereka yang sudah ditangani dokter, kondisi cukup parah. Bawa ke dokternya nih. Ya, jangan karena kita tidak tahu delil masalah mereka kan. Kalau mereka sudah ditangani dokter itu kan dokter udah menangani berbulan-bulan. Sama juga misalnya ada yang Pak ini tante saya udah di rumah sakit di Sonde. Ini bawa ke dokternya. Gitu. Nanti dokternya udah ngelihat itu. Oh oke, campur air begini nih, berarti ini boleh nih. Apalagi kalau dokter orang pasien itu ada alergi lagi, alergi khusus. Ya, wah ini bagus buat kita, alergi buat dia. Kan ada gitu kan. Nah, jadi itu bawa ke dokternya. Benar. Jadi antisipasi. Ya. Kalau secara ilmiah, cara kerja Fitsol itu tidak akan terjadi. Ya, hujan. Masih ada perkecualian ketika orang ada alergi. Ada alergi tertentu ya. Jadi kalau sadasa memang untuk nutrisi sel dan oksigen. Jadi amannya kalau ada kasus tertentu ke medis dulu. Tunjukkan ke dokter dulu. Tunjukin ke dokter yang menangani. Karena jangan sampai nanti yang ketika dia bermasalah nantinya, padahal Fitsol bukan penyebab masalah tersebut, kita disalahkan ya. Ya, benar. Ya. Oke. Diabetes, makan apa yang boleh dimakan dan buah apa yang bisa dimakan. Wah, ini khusus diabetes. Kalau tahu saya diabetes. Ya, pasti yang jangan dimakan yang manis-manis. Mangga, leci, lengkeng, rambutan, sawo, duku jangan. Itu jangan, yang manis-manis jangan. Ya. Buah yang manis, buah yang tidak manis ya apuket, jambu air, jambu kristal, salak. Ini boleh. Oke, bagus ya. Lagi. Apa sumber dari kalsium dalam Fitsol? Itu memang sudah ada kandungan kan? Ya. Fitsol yang diminum pagi berasa kata merah, tapi 30 kemudian normal lagi. Itu kenapa? Minum Fitsol kesemutan. Oke. Jadi gini Pak, saya minum nggak ada rasa,
saya tanda tanya. Saya minum ada rasa, saya tanda tanya. Saya udah minum, rasanya hilang, saya tanda tanya. Jawab, jawab. Oke, jadi gini, minum Bisol reaksinya kesemutan, ya kan berarti gini, kesemutan itu terjadi bisa karena oksigenasi tadi, jadi oksigennya Oke. cukup, gitu ya. Lalu ada orang minum nggak rasa apa-apa, kan tadi saya bilang kan bisa kondisinya bagus atau malah udah mati rasa, gitu. ya. Betul. Nah, tapi yang pasti ketika orang itu mengalami oksigenasi dan dengan gejalanya dan satu lagi ya, gejala itu bisa pindah-pindah ya. Gejala bisa pindah-pindah karena kenapa, Pak? Kan Bisa, misalnya gini, pertama kali minum telinganya panas, mukanya panas, Yes. kurang tidur, kurang begini. Hmm. Nanti ini hilang, kok jadi gatal ya? Kemarin enggak. Bulan kedua masuk gatal. Karena gini, tubuh itu pintar. Ya. Nah, tubuh itu pintar. Ini ada nutrisi yang bagus, dia akan bawa ke tempat yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Dia bawa ke tempat yang paling membutuhkan dulu. Oke, tubuh itu gampangnya begini sebenarnya. Tubuh itu organ-organ ini, sel-sel ini berbicara satu dengan yang lain, komunikasi lewat signaling. Jadi gelombang tubuh kita tuh gelombang sebenarnya. Oke. Nah, sehingga jangankan minum Bisol dah, ini gampang yang lain lagi dah. Bapak ini ada luka di sini butuh antibiotik. Bapak minumnya dari mulut. Ya. Itu dibawanya ke sini bukan ke kuping, Pak. Oh ya. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ke sono ya? Itu obat. Sama juga ketika kami minum nutrisi, dibawanya ke tempat yang membutuhkan. Situ beres, tempat lain butuh, dibawa. Oke. Jadi prinsipnya self healing. Tubuh kita mampu menyembuhkan diri sendiri. Itu juga ada dasar namanya tubuh kita itu cerdas. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanya adalah, Pak, waktu saya minum Visol, kaki kiri saya yang gatal. Ya, Yang maksudnya gatal kesemutan. Tapi dalam waktu setelah itu nggak gatal. sembuh. Dia lari ke kanan. Nah, itu Iya. secara ilmiahnya ya. Iya, jadi tubuh kita itu cerdas. Cerdas. Cerdas gitu. Jadi dia akan ke tempat yang paling membutuhkan. butuhkan. Oke. Sip. Asam urat, Pak. Aturannya. Sebenarnya asam urat itu kan uric acid itu antioksidan. Tapi kalau kelebihan, kalau asam urat bagi saya lebih tepat mau menurunkan ya. Nggak usah minum apa-apa, suplemen apa-apa nggak usah. Tapi jangan makan mete, emping, melinjo, jeroan. Udah pasti turun sendiri. Oke. Ya kalau misalnya asam urat itu gampang. Gitu ya. Tapi kalau dia mau minum Visol, Boleh aja boleh. untuk kepentingan yang lain. Oh ya. Bisa jadi dia minum Visol ada asam urat, ada penyakit lain kita nggak tahu kan. Bisa sembuh contoh. Tapi Atau bisa kalau yang iya. cuma untuk asam urat, Kalau misalnya camat surat aja, kalau orang datang ke saya, Pak, asam urat, berarti makan emping, mete, melinjo, jeroan, udah beres kan gitu Iya, kan. Tapi iya. kalau dia ada masalah yang lain kan gitu kan. Ya. oke. Jadi satu habis minum bukan mira, malah kenyang, Mbak. Jadi kan orang lain-lain ya. Lain-lain Yang satu minum Bisol kelaparan, satu minum Bisol kekenyangan. Ya, Saya juga kenyang, Pak. ya. Nah, kenapa Sama. tadi minum Bisol kelaparan? Nah, Karena selnya menjadi sehat, selnya berbicara, butuh nutrisi, butuh nutrisi. Kasih aja nutrisi. Yang penting jangan karbohidrat. oke. Sayur, Sedangkan, ya, buah, oke. gitu kan. Sedangkan yang kenyang, Yang kenyang, nutrisi udah cukup. oke. Gitu kan sebenarnya kan gini. Yang ngedrive kita lapar memang harusnya sel. Yang ngedrive ya, yang kasih signal ya. Ya, jangan perasaan pikiran. Oke. Makan bakso nih. Atau bunyi tek 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 ada sih lapar nih. Itu dari mata dan pikiran. Dari mata dan pikiran. Nah, Oke. kalau kita nggak mikir apa-apa, tubuh berbicara. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya tubuh berbicara itu juga bisa dilatih kepekaannya ya. Orang Jadi bukan godaan luar ya, bukan godaan luar. panggilan dalam. Nah, jadi kadang orang minum Bisol, Nah. nutrisinya cukup, jadi kenyang. Banyak banget juga. Ada orang, beberapa orang yang tadi, makanya yang lapar-lapar tadi, justru karena memang dia butuh nutrisi sebenarnya. Oke. Gitu. Jangan takut. Jadi berbahagialah yang minum Visol jadi lapar, artinya selnya itu hidup dan kasih signal. Ya, Gua butuh nutrisi. Ya, gitu. Sedangkan yang kenyang, berbahagia juga. bahagia juga. Berarti membuktikan Anda sudah Cukup. dalam kondisi yang cukup. Ya. Oke. Oke, yang mirip-mirip kita tidak akan itu lagi ya. Ya. Oh, ini saran, ada paket. Oke, paket kita catat ya. Note. Oke, berapa harga Fitsol itu nanti Ibu nanya ke orang yang mengundang Anda atau yang kasih link. Oke? Ini nih, labor apa itu poli antibody positif. Fitsol. Cukup, Fitsol cukup. Jadi kalau secara umum Fitsol itu lengkap. Lengkap ya. Nah, ketika mau tambahan yang lain, menurut saya perlu dites. Oke. Tuh.
Ya, Oke, untuk kasus-kasus yang CA itu sudah dijelasin, ya, kenapa bisa penyebabnya kanker, ya, oke, dan ini bukan menyembuhkan tapi membantu bisa ya, lebih cepat sembuh. ya. Oke. Nah, tadi tuh Vitsol katanya ada gulanya. Saya bukan gula ya. Manisnya Vitsol itu kan polisakarida. Oke. Jadi walaupun dia rasanya manis, Hmm. yang orang kanker dilarang itu glukosa. Karena kalau orang di PET scan, di tes kanker apa enggak, itu dimasukin gula itu bukan sukrosa, bukan laktosa, dia glukosa. Karena yang disedot sama kanker ini glukosa. Oke. Nah, maka jangan makan yang mengandung glukosa atau dengan mudah menjadi glukosa. Misalnya nasi itu sukrosa, mudah menjadi glukosa. Tapi orang kanker masih boleh polisakarida. Makanya bisa kayak itu Masih. seratnya tinggi, Oke. ya chiacid, flaxseed. Ah. Nah, beberapa polisakarida itu rasanya manis. Nah, itulah manisnya Vitsol. Sehingga polisakarida ini tidak akan diambil oleh kanker. Bahkan polisakarida ini akan diambil oleh probiotik. Maka namanya ini prebiotik. Jadi prebiotik ini aman, gitu ya. Bahkan termasuk orang kanker, seperti manisnya stevia. Ya. Itu orang kanker nggak perlu takut. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya kalau saya aja nggak usah pakai stevia. Walaupun nggak ada kalorinya, biasain aja makan pahit, biasanya makan yang normal. Tapi kalau dia manisnya karena polisakarida seperti di Vitsol, sebenarnya aman. Yang tadi Pak Jarod sempat bicara tentang prebiotik yang ada di Vitsol itu bagus banget itu gimana ya tadi ya? Oke. Di dalam Vitsol sendiri, khususnya yang CN ini, kan Profesor Willy Wang kan menyatakan bahwa ini ada probiotiknya. Nah, probiotik itu juga diperlukan di dalam sistem imun. Untuk usus, karena menjadi lapisan usus supaya tidak leaky gut. Leaky gut itu usus bocor. Usus kita itu kalau di zoom jadi begini dindingnya, maka penyerapannya di luas sekali. Dan ini ada lapisan-lapisan yang melapisi dinding usus itu namanya mikrobiom, itu probiotik. Itu probiotik. Probiotik yang ini melapisi usus. Nah, ini penting sekali ini. Kalau ini kurang, orang bisa alergi, bisa macam-macam. Oke. Nah, di dalam dan probiotik ini juga untuk menghancurkan pencernaan di usus besar yang tidak bisa hancur di lambung dan usus halus. Jadi probiotik ini penting banget. Nah, Vitsol CN ada probiotiknya. Kalau bukan Vitsol, Romil juga mengandung probiotik. Oke. Dan probiotik itu penting. Itu kenapa Vitsol ini sebenarnya bukan hanya untuk orang kanker, untuk semua orang butuh probiotik. Oke. Sip. Badan nggak ada semua. Apa badan nggak ada semua, darah nyeri dan ini. Itu apa nih? Hasil screen jantung dan ginjal. Kayaknya itu konsum ke medis kali. Jadi, ya gatal semuanya ini mungkin kalau misalnya maksudnya habis minum gatal semuanya, memang itu bisa ada gejala begitu ya. Kalau nggak kuat gejalanya, CE-nya turunin 2. Berarti kalau udah kuat, naikin 3 lagi. Tapi gatalnya karena minum Vitsol itu bukan sebuah penyakit. Iya. Itu healing krisis. Ini healing krisis. Jadi nggak masalah ya. Iya. Kalau hasil CT scan jantung, ginjal ada pembengkakan, bengkak itu radang udah pasti. Maka itu Niwana membantu. Jadi Vitsol kombinasi Niwana. Kalau misalnya minum badan gatal semuanya, maka CE-nya dikurangin 2 sendok dulu aja. Oke. Supaya gatalnya reda, nggak separah. Sampai lama-lama nanti kita membaik, aman ya. Kalau itu ada bengkak, ada kista di ginjal, kista itu radang kronis. Nah, itu bisa ditambahkan selain Vitsol adalah Niwana. Oke. Ya. Sip. Pas. Jam 3. Bapak Ibu yang belum ada, yang pertanyaannya semua lebih kurang sudah. Kalau belum nanti bisa kita ada link untuk konsultasi ke tim produk. Oke. Ya, karena saya udah siap. janji dengan Pak Jarod batasin jam 3. Ya, saya mesti on time supaya lain kali saya undang beliau mau datang. Ya. Kalau saya nggak on time nanti susah saya undang beliau. Oke, closing Pak, closing. Ya. Untuk secara umum, kenapa sebenarnya Vitsol ini seperti kita tahu potensinya luar biasa. Kenapa sih wajib setiap orang minum? Kalau dari Pak Jarod gimana? Tahu Ya. Pak Jarod? Tubuh kita atau sel kita butuh nutrisi, dan nutrisi yang paling lengkap, satu lengkap, kedua mudah diserap, itulah Vitsol. Ya. Secara umum dengan dosis seperti yang dianjurkan itu semua orang kita butuh. Nah, penyakit kondisi tertentu mungkin bisa butuh dosis lebih, atau bahkan orang yang selama ini sudah pola hidup sehatnya luar biasa. Itu bahkan kalau bagi saya bisa dosis dikurangin gitu kan, namanya kan nutrisi, suplemen nutrisi, tapi kalau saya bisa customize, tapi untuk bisa customize itu dicek ya. Mesti dicek ya. Ya, kalau mau ke rumah sakit ya boleh tes lengkap, tapi tes lengkapnya itu
bukan tes general check up, asam urat, kolesterol gitu enggak. Cek vitamin, cek mineral. Oh, Misalnya oke. kurang D3, kan di sini ada D3-nya juga. Oh, oke. Ya kan? Ya. Kurang vitamin, ini kan multivitamin. Gitu ya, Oke, sehingga oke. kekurangan kurang apa. Tapi secara umum maka dosis yang disarankan itu sebenarnya bisa diminum oleh semua orang. Karena nutrisi itu kita butuh harian. Nutrisi kita butuh harian, sedangkan ini adalah full nutrisi ya. Ya, kita butuh vitamin C itu setiap hari. Maka Oke. ada orang yang tes DNA kurang vitamin C, lalu minum vitamin C sebulan, misalnya yang C booster, wah udah cukup nih, hasil tesnya udah bagus, nggak minum. Ya nanti kurang lagi. Kan vitamin nggak disimpan. Oke. Kelebihan karbohidrat disimpan, protein bisa disimpan jadi otot, Ah. ya, karbohidrat jadi lemak. Ah. Tapi vitamin itu nggak disimpan. Jadi penting itu adalah statement adalah nutrisi itu dibutuhkan harian loh, Harian. bukan musiman ya. Harian ya. Makanya kondisi hasil tesnya vitamin bisa fluktuatif. Tergantung pola makan. Oke, Gitu. oke. Jadi, pola makan sehat, pola hidup sehat, Hah? sebagai tambahan kelengkapan ini dia. Gitu. Oke. Yang paling lengkap. Ya. Sip. Terima kasih Pak Jarod untuk waktunya. Semoga bersedia untuk diundang. Tadi ada tulis jilid kedua dinantikan. Ya. Oke. Dan mesti cocokin dengan jadwal. Thank you semua respon Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya silakan nanti kalau ada yang masih ingin nanya silakan ke konsultasi Produk. tim produk ya. Oke, rekamannya kita akan saya izin ini boleh upload ke YouTube. Boleh, ya. Oke, boleh. kita akan upload ke YouTube karena sudah dapat approval dari Pak Jarod dan kita tunggu jilid keduanya. Semoga kita akan lebih dahsyat lagi. Sekali Ya. lagi terima kasih Pak Jarod ya. Kita doain semua teman yang hadir di sini sehat walafiat Amin. ya dan semua sukses bersama KK dan Fitsol. Ya. Oke, terima kasih. Salam hebat luar biasa.